Nah teman-teman, aku mau ingatkan, tapi sebelumnya kita doa dulu yuk. Kita doa dulu ya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, Masya Allah. Guys, hari ini hari Minggu ya, belum boleh puasa. Nah, tadi juga aku sudah makan siang dan tidak puasa. Besok hari Senin ya, tidak boleh puasa ya, teman-teman ya. Dan lusa itu hari Selasa, itu adalah puasa Yaumul Bid ya. Nah, lusa Selasa itu puasa Yaumul Bid, Selasa, Rabu, Kamis ya. Teman-teman itu niatkan nanti puasa Yaumul Bid ya, lusa. Sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah. Atau sengaja aku makan sahur puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah. Siap Mbak Nyi ya, siap Mbak Hamidah ya, Mbak Retno ya, siap Mbak Aris. Iya benar sekali ya, Senin belum boleh puasa. Senin itu masih puasa Senin itu masih hari tasyrik ya. Iya aman ya teman-teman ya, Masya Allah ya. Nah, kenapa lebih awal? Ya karena aku lagi di Jawa sekarang teman-teman, asarnya agak cepat. Jadi aku mulainya agak awal ya. Kalau aku lagi di Pekanbaru kita mulainya agak lambat karena asar di Pekanbaru tuh lama. Oke ya, Ustazah tadi sengat lebah ya. Tadi aku ke hutan Madurandu ya, kena sengat sedikit kakinya, tapi alhamdulillah masih aman ya. Oke, Ustazah, Yaumul Bid itu artinya apa? Yaumul Bid itu hari putih ya, teman-teman ya. Itu adalah hari putih ya, teman-teman ya. Hari di mana Rasulullah pernah berkata, jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara, yaitu Yaumul Bid, kemudian sholat witir dan sholat duha ya, teman-teman ya. Yaumul Bid, sholat witir dan sholat duha itu jangan tinggalkan ya. Oke, iya Mbak Indra ya. Ustazah, iya. Kalau jalanin puasa Daud lagi Yaumul Bid, apakah Daudnya ditunda? Jangan teman-teman ya. Puasa Daud itu adalah puasa top 1 ya, nomor 1 di antara ekosistem puasa sunnah ya teman-teman ya. Oke, jadi puasa Yaumul Bid itu adalah sebentar ya, sebentar ya, aku coba biar lebih fokus ya. Nih udah aku lihat ya. Oke. Puasa Yaumul Bid itu adalah puasa yang bagus. Nah, tapi kalau teman-teman udah puasa Daud, teman-teman fokus ke Daud aja. Kenapa? Karena puasa Daud itu adalah puasa nomor 1 di antara ekosistem puasa sunnah ya. Oke, sama-sama ya. Iya, survei beneran aku. Tadi kita udah ke hutan lebah ya, ke budidaya lebah ya. Nanti coba setelah ini kita ke gudangnya ya. Ustazah, banyak sekali yang meninggalkanku. Mereka orang-orang yang aku cintai. Sakit sekali rasanya. Enggak apa-apa teman-teman ya. Nah, enggak ada masalah teman-teman ya. Yang penting adalah bagaimana kehilangan itu biasa ya. Justru kadang-kadang kita kehilangan itu adalah orang yang sebenarnya bisa jadi menurut kita baik tapi tidak baik di mata Allah. Makanya ada dalil wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi baik menurut kita belum tentu baik di mata Allah. Bisa jadi yang tidak baik menurut kita itulah yang baik di mata Allah ya. Ustazah, apakah puasa Yaumul Bid bisa digabung dengan puasa Qadha? Jawabannya adalah usahakan satu niat satu amal ya teman-teman ya. Karena yang satu puasa Yaumul Bid sunnah, yang satu puasa Qadha. Maka usahakan teman-teman pisahkan. Karena Qadha dengan Yaumul Bid itu 2 jenis puasa yang berbeda ya. Ustazah, kalau udah beres puasa Yaumul Bid, apa besoknya puasa Daud rutin? Kalau udah fokus puasa Daud, udah terbiasa puasa Daud, teman-teman fokus ke puasa Daud aja. Karena puasa Daud itu adalah puasa yang nomor 1 di antara ekosistem puasa sunnah. Bolehkah Senin besok puasa Daud? Teman-teman, puasa Daud tidak boleh besok. Besok adalah hari tasyrik, hari di mana kita tidak dibolehkan berpuasa. Ya, boleh puasa Yaumul Bid hari Selasa, Rabu, dan Kamis ya. Oke, Ustazah, amin. Semoga teman-teman sehat semua ya. Ustazah, ada suara berisik sedikit. Iya, ada yang ngobrol teman-teman ya. Ustazah, sebentar ya. Bagaimana agar tetap ibadah saat haid? Karena saat haid jadi saya lupa zikir dan doa. Wanita haid itu boleh berzikir, boleh bersolawat, boleh berdoa,
boleh sekedar mengulang hafalan, itu boleh teman-teman ya. Boleh berzikir, boleh berdoa, boleh sholawat, boleh sekedar mengulang hafalannya. Makanya kalau teman-teman haid misalnya ya, teman-teman misalnya sholat tahajud selalu jam 4 subuh. Kalau haid tetaplah bangun guys. Teman-teman boleh tetap melakukan zikir, sholawat, kemudian mengingat kekurangan diri. Kemudian teman-teman bisa melakukan yang namanya apa tuh ya, sholawat dan mengulang hafalan ya. Sehingga teman-teman terbiasa. Sholat tahajud 2 rakaat 2 kali. Kalau yang kedua pakai niat lagi nggak ya? Ya iyalah. Setiap sholat itu mesti pakai niat ya teman-teman ya. Setiap sholat itu mesti pakai niat ya. Ustazah, bolehkah sholat malam-malam itu ayat pendeknya diulang lagi pada sholat yang lainnya? Oh boleh guys. Ayat pendek itu aja nggak masalah kok guys. Misalnya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, nanti rakaat 1 Al-Ikhlas, rakaat kedua An-Nas, rakaat ketiga Al-Falaq, rakaat 1 Al-Ikhlas lagi dan seterusnya. Itu nggak masalah ya. Ustazah, oke, sebentar ya teman-teman ya. Ustazah ya kul nggak apa-apa ya teman-teman ya. Aman ya. Ustazah, iya kalau sedekah subuh uang buat acara ulang tahun makan-makan boleh. Yang penting untuk orang lain. Yang penting untuk orang lain. Ketika kita serahkan untuk orang lain maka hukumnya boleh ya. Ustazah mau nanya, Indonesia lebih duluan sedangkan orang masih Arafah. Nggak apa-apa. Itu tergantung posisi hilal ya teman-teman ya. Karena puasa Arafah itu bukan karena situasi Arafah yang ada di kota Mekah. Tapi karena hari Arafahnya ya. Wah, sama dengan gini guys, di Malaysia lebarannya tanggal 7. Di Malaysia lebarannya tanggal 7. Di Singapura lebarannya tanggal 7. Di Indonesia tanggal 6. Kenapa bisa berbeda guys? Karena perbedaan posisi bulan dan matahari ke bumi. Makanya di Indonesia itu dengan negara lain beda-beda jadwalnya. 1 Zulhijjah di Indonesia tanggal 28 Mei. 1 Zulhijjah di Malaysia tanggal 29 Mei. Jangankan tanggal teman-teman, jadwal sholat satu Indonesia aja itu berbeda. Ya kan, karena posisi bulan dan matahari. Paham ya? Jadi tidak usah khawatir lagi dengan perbedaan ya. Ustazah, aman ya. Ustazah, hari Selasa baiknya puasa Daud atau Yaumul Bid? Lah kalau puasa Daud lah. Puasa Daud itu puasa yang nomor 1 di antara ekosistem puasa sunnah. Nomor 1 teman-teman. Kalau udah puasa Daud udah mantap itu ya. Oke. Ustazah, tapi saya kurban di Indonesia. Enggak masalah ya. Ustazah, apa hukumnya datangin hajatan tetangga tapi yang enggak punya niat, yang punya niat tidak mengundang? Kalau nggak mengundang saran aku nggak usah datang. Takutnya nanti banyak mudaratnya. Takutnya nanti ahlul bait tidak mempersiapkan makanan yang berlebih ya. Oke gitu ya. Ustazah, tayat akhir lebih bagus pakai Sayyidina atau tidak? Boleh pakai, boleh tidak. Aman aja ya. Ustazah, iya. Suara lagi packing ya Zah? Iya. Oke ya, kita lagi di gudang madu ya. Ustazah, kalau perasaan tiba-tiba ada keinginan menjadi ustazah. Perasaan tiba-tiba ada keinginan jadi ustazah. Masya Allah ini. Oke. Padahal baru aja belajar istiqomah 2 bulan. Itu salah nggak? Ya nggak salah lah teman-teman. Maka kata Nabi, "Ballighu anni walau ayah." Tunjukkan, kasih tahu walaupun cuma 1 ayat. Semua orang itu bisa menjadi dai dan semua orang adalah dai. Kalau ada lihat kawannya salah, dia ingatkan. Kalau ada dia lihat suaminya salah, dia macam ingatkan. Gak apa-apa. Keinginan jadi ustazah itu bagus ya. Masya Allah. Ini yang udah sering hadir, udah bisa jadi ustazah. Udah hafal ya. Udah hafal ya. Gak apa-apa, niatnya baik ya. Bismillah ya teman-teman ya. Ustazah, gudang madu ya. Aku tadi pagi ke hutan randu. Teman-teman udah pada lihat ya. Tadi pagi aku ke hutan randu. Nah ini kita ke kudangan dan tempat packingnya ya. Ustazah, kunjungi karyawan di sini. Ustazah, iya sebentar ya. Perih ya matanya. Kena skincare ya. Ustazah, iya sebentar ya. Kalau beli sapi dari uang dapat judi itu apa hukumnya? Pastikan niatnya benar, caranya juga harus benar ya teman-teman ya. Misalnya nih,
aku bangun masjid tapi dari hasil korupsi, itu amalnya tertolak. Contoh lagi misalnya, aku pergi umroh tapi dari hasil riba, itu amalnya tertolak. Atau aku mau kurban tapi uangnya dari hasil judi, itu amalnya tertolak. Maka kalau amal itu mau dianggap baik, caranya benar, niatnya benar, amalnya. Ya, niat aku benar, cara aku juga benar ya. Ustazah, kalau sujud sahwi rakaat terakhir berapa kali bacanya? Satu kali cukup, tapi 2 kali sujud ya. Ustazah, apakah akikah bisa digabung dengan kurban? Imam Ramli mengatakan boleh digabung ya. Tetapi ada yang menyatakan tidak boleh digabung ya. Nah, teman-teman mau pilih yang mana, aman saja ya. Ustazah, saya sudah pernah puasa Daud terus haid. Ya udah putuskan, nanti lanjut lagi puasa Daudnya setelah haid ya. Teman-teman, suara aku jelas ya, nggak ada suara aneh-aneh ya, aman ya teman-teman ya. Ustazah, kalau kita sebentar ya, kalau habis haid karena kaki kena luka bakar, bolehkah nggak kena air? Boleh, nggak jadi masalah ya. Nggak kena air nggak jadi masalah ya teman-teman ya, aman aja ya. Nanti bagian yang sakit itu jangan dikenakan air ya. Ustazah, pergi umroh uang pinjaman bank jangan. Umroh itu nggak wajib guys. Ngapain teman-teman pergi umroh terus dengan pinjaman bank? Ngapain teman-teman? Karena toh dia nggak wajib. Ngapain berdosa untuk sesuatu yang tidak kewajiban kita guys? Ya, itu nggak kewajiban kita ya teman-teman ya. Jadi saran aku jangan ambil riba hanya untuk ibadah ya. Ustazah, oke, kalau pergi umrohnya dari hasil nabung emas nggak apa-apa. Kalau pergi umrohnya dari hasil nabung emas nggak apa-apa ya. Ustazah, kalau kurban sapi buat 7 orang tapi yang satu buat bapak yang udah meninggal, boleh nggak masalah ya. Oke, kalau pergi umroh dari nabung emas nggak masalah ya. Oke. Ustazah, haid udah selesai, mau mandi wajib tapi besoknya keluar darah lagi, apa masih dibilang haid? Selagi belum 15 hari maka dia tetap darah haid ya. Ustazah, suami kita punya ayah tiri dan saudara tiri tiba-tiba datang ke tempat kita. Apakah mesti pakai jilbab? Terputus nasab jadi harus pakai jilbab ya. Ustazah, iya Mbak Cut. Oh, tadi pagi kita ke hutan madu ya. Hutan madu randu guys. Gak apa-apa, nanti coba lihat di YouTube ya. Ustazah, cara sebentar ya. Kalau panitia kurban ada sisa uang beli sapi, bolehkah sumbangkan ke masjid? Kalau sisa uang harusnya dipakai untuk amal ya, tidak boleh dinikmati sendiri ya. Ustazah, besok bisa nggak mulai puasa sunnah lagi? Tentu tidak teman-teman ya. Teman-teman perhatikan, hari ini kemarin hari Sabtu, hari ini hari Minggu, aman Mbak Soleha. Besok adalah hari Senin. 3 hari sampai besok itu hari tasyrik ya. Jadi hari tasyrik itu hari dimana teman-teman tidak boleh berpuasa ya. Nah nanti hari Selasa, Rabu dan Kamis, aku ulang ya. Selasa, Rabu dan Kamis itu adalah hari puasa Yaumul Bid ya. Sengaja aku makan sahur puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah ya. Sengaja aku makan sahur puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah ya teman-teman ya. Oke gitu ya. Ustazah, kalau pergi umroh dari hasil uang arisan boleh, nggak jadi problem ya, nggak jadi problem ya. Oke, aman ya. Ustazah, capek nggak habis ke hutan? Enggak, padahal aku nyetir loh teman-teman ya. Oke, Ustazah, iya kalau pergi umroh dari hasil arisan nggak masalah ya. Iya, Selasa, Rabu, Kamis kita puasa Yaumul Bid ya. Selasa, Rabu, Kamis kita puasa Yaumul Bid ya. Oke, aman ya. Ustazah, boleh nggak puasa Yaumul Bid hari Rabu? Boleh aja, nggak masalah. Afdolnya Selasa, Rabu, dan Kamis. Mau Rabu, Kamis, Jumat juga nggak apa-apa. Tapi afdolnya Selasa, Rabu, dan Kamis. Ustazah, sedekah dari uang dikasih orang gimana? Nggak masalah. Misalnya aku dikasih orang uang, lalu kemudian itu uang aku pakai sedekah lagi, boleh ya. Ustazah, oke ya. Ustazah, anak yang meninggal dalam kandungan bolehkah dikurbankan? Tidak usah Mbak ya, apalagi kalau belum ada nyawa ya.
Oke, Ustazah, apakah penyakit ain itu nyata? Aku nggak terlalu tahu secara istilah penyakit ain itu apa. Secara istilah ya. Tapi yang penting yang aku pengen sampaikan, walikulli ni'matin mahsud. Setiap nikmat yang kita punya akan ada orang-orang yang hasad. Dan orang-orang hasad kepada kita itu punya energi untuk menjatuhkan kita. Jadi hati-hati ya. Ustazah, bolehkah jemur pakaian di malam hari? Itu menyebabkan kefakiran. Kalau bisa jemur besok pagi aja ya. Ustazah, puasa Daud juga dimulainya hari Selasa. Ya, besok belum boleh puasa apapun. Hari ini belum boleh puasa apapun ya. Kalau mau puasa itu di hari Selasa ya. Selasa, Rabu, dan Kamis ya. Ustazah, hari tasyrik bukankah 11, 12, 13 Zulhijjah? Iya, 11, 12, 13 Zulhijjah dong. Kemarin, hari ini, dan besok. Kemarin 11 Zulhijjah, hari ini 12 Zulhijjah, besok 13 Zulhijjah. Nah, harusnya Yaumul Bid itu kan 13, 14, 15 Zulhijjah. Tapi karena hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah, maka berpindahlah Yaumul Bidnya mundur. Jadi 13, 14, 15 Zulhijjah. Paham atau bingung? Paham ya teman-teman ya. Ustazah, oke. Kurban, oke. Ustazah, sebentar ya. Paham nggak kira-kira? Hari ini, besok dan lusa itu tidak boleh lagi, kemarin, hari ini dan besok nggak boleh puasa. Itu puasa puasa hari tasyrik haram berpuasa. Boleh lagi berpuasa hari Selasa, Rabu, dan Kamis, niatnya adalah Yaumul Bid. Sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah ya. Ustazah, kalau pergi umroh uangnya dikasih orang itu boleh, nggak masalah ya. Saya pergi umroh dari hasil hadiah lomba misalnya. Saya pergi umroh dari hadiah orang lain misalnya. Itu boleh, nggak masalah ya. Bolehkah uang sedekah subuh dibuat buat umroh? Umroh siapa? Kalau umroh kita nggak jadi sedekah namanya, tabungan umroh namanya. Oke, jadi gini guys, ini kan pura-puranya kita ada celengan di rumah ya. Kita masukkan ke dalam celengan tuh uang ya. 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, masuklah uang itu ke dalam celengan itu. Lalu kemudian kita kasih orang, itu sedekah. Ya, kita kasih makan kucing, itu sedekah. Kita kasih orang tua dan mertua, mantan dan tetangga, itu sedekah. Oke, yang penting sedekah itu konsepnya sesuatu kita berikan untuk orang lain dengan niat karena Allah tanpa melanggar syariat. Dengan niat karena Allah tanpa melanggar syariat, ya itu namanya sedekah. Ustazah, saya sedekah subuh tapi untuk bayar hutang saya, itu bukan sedekah namanya, itu tabungan. Saya sedekah subuh tapi untuk umroh saya, gitu-gitu. Tapi itu ada mantan, bercanda saja, mantan ikut pula, bercanda saja biar tak ngantuk kita kawan. Ya, jadi sedekah subuh untuk umroh saya. Nah itu berarti bukan sedekah kan untuk kita, kecuali sedekah subuh untuk umrohkan orang lain, sedekah subuh untuk bayar hutang orang lain, itu baru sedekah. Clear ya? Ustazah, ada apa ya? Aman ya? Yaumul Bid digabung sama hutang puasa wajib, aku nggak nyaranin ya. Usahakan satu niat, satu amal, yang satu wajib, yang satu sunnah ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Mantan semakin di depan ada aja pun ya. Ustazah, bolehkah hutang bank buat umroh? Jangan teman-teman ya. Dalam beramal itu ayyakuna lillah ayyakuna lisunnah. Usahakan satu niat, satu amal ya. Satu niat, satu amal ya. Tidak boleh teman-teman itu melakukan ibadah dengan satu niat, satu amal, atau benar niatnya caranya salah. Contoh aku pengen umroh, benar niatnya pengen umroh, tapi caraku dengan berhutang misalnya ke bank, berarti caraku salah ya. Usahakan benar niatnya, benar amalnya ya. Ustazah, iya dulu kuliahnya di mana? Aku dulu pesantren 6 tahun. S1ku jurusan Usuluddin, S2ku jurusan Usuluddin, S3ku jurusan syariah ya. Ustazah, apakah ahli maksiat amal ibadahnya diterima? Diterima, cuman maksiatnya berdosa. Contoh, ya, contoh gitu ya. Ada orang yang sholatnya diterima, lalu dia gosipnya berdosa. Ya, ada orang yang misalnya dia itu sedekah, dia berpahala, lalu dia fitnah orang, dia berdosa.
maka nanti akan ditimbang berat dosa dan pahalanya. Dia nutup aurat berpahala, gosip berdosa. Sholat berpahala, bohong berdosa. Sholat berpahala, gosipin orang berdosa. Nanti dihitung berat dosa dan pahalanya. Yang dosanya masuk neraka, yang pahalanya masuk surga. Ya, dicuci dulu di neraka ya. Ustazah, bolehkah sedekah subuh buat selamatan orang yang meninggal? Sangat boleh teman-teman ya. Sedekah subuh untuk selamatan orang meninggal, enggak masalah ya. Ustazah, iya, kapan biasa qada Ramadan setelah Idul Adha? Kalau memang teman-teman mau fokus qada Ramadan, hari Selasa udah boleh. Karena sampai besok itu hari tasyrik ya. Kemarin Sabtu, hari ini Minggu, lusa adalah Senin. Besok adalah Senin. Jadi batasnya sampai besok tidak boleh berpuasa ya teman-teman ya. Kalau mau puasa Daud, puasa Qadha, puasa Senin Kamis, boleh dimulai dari hari Selasa sampai seterusnya. Oke, aman ya. Ustazah, bisakah sedekah subuh? Bisakah sebentar ya? Kalau sedekah subuh buat acara santunan anak yatim boleh ya. Sedekah subuh untuk santunan anak yatim boleh ya teman-teman ya. Ustazah, oke, lomba tetapi tidak ada biaya pendaftaran. Lomba itu nggak apa-apa mbak. Beda lomba dengan judi apa? Kalau judi itu ada yang bertaruh, ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan. Itu adalah judi. Contoh, kita kumpul bertiga ya. Misalnya aku pokoknya kumpul lah 10 orang gitu ya. Maka kita bertaruh masing-masing 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Maka dipertaruhkan uang itu. Nanti bisa jadi akan ada orang yang menang dan mendapatkan banyak sekali uang, akan ada orang yang kalah yang kehilangan uang. Itu judi, haram. Tapi kalau dia kayak time zone, car free day, semacam reward ya, kalau seandainya kita lomba atau kita main time zone ya, atau kita cuman main-main kayak pasar malam, itu kan gak ada yang kita pertaruhkan. Itu bukan judi, itu permainan ya. Ustazah, iya siap Pak Lukman ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Ustazah, bolehkah zakat penghasilan dikasih ke orang tua? Zakat tidak boleh ke orang tua mbak. Yang boleh ke orang tua itu cuman sedekah. Kalau zakat nggak boleh dikasih ke orang tua dan anak kandung kita. Zakat itu adalah hanya boleh diberikan ke orang yang bukan tanggung jawab kita secara syariat. Nggak boleh kasih zakat ke orang tua, nggak boleh kasih zakat ke anak kandung, itu nggak bisa. Kalau sedekah bisa ya. Oke. Ustazah, kalau sedekah subuh, kalau sudah terkumpul lalu dibuat beli nasi bungkus buat kasih ke teman, boleh, nggak jadi masalah. Nasi bungkus kasih teman, traktir makan teman, boleh, gak jadi masalah ya. Ustazah, bisa nggak umroh dikasih ke teman, nggak masalah ya. Bolehkah? Sebentar, apa tadi kan uang umroh? Apa tadi dikasih ke teman? Ustazah, iya, bagaimana hukumnya akikahi anak yang udah apa? Aman ya guys? Ustazah, ke mertua boleh nggak zakat? Nggak bisa, karena mertua itu tanggung jawab kita secara syariat ya. Ustazah, kalau umroh dari hasil jual tanah itu nggak apa-apa. Umroh dari hasil jual tanah nggak masalah ya teman-teman ya. Ustazah, kalau sedekah subuh dipinjam dulu, lalu kemudian diganti, nggak perlu teman-teman ya. Sedekah subuh itu nggak ada sistem pinjam. Misalnya nih guys, aku sedekah subuh ya. Aku masukkan ke dalam celengan 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000 gitu ya. Lalu kemudian suatu ketika aku pengen beli cendol. Di dalamnya ada uang 10.000. Aku pakai uang itu untuk beli cendol. Aku tetap dapat pahala. Setidaknya dapat pahala 1 niat kebaikan. Tetapi kalau aku kasihkan sedekah subuh secara full, maka aku dapat full pahala kebaikan. Oke, jadi sebenarnya kalau nggak jadi sedekah nggak apa-apa, tapi dapatnya cuma 1 kebaikan aja. Ustazah, iya apa? Bolehkah kurban sendiri nggak pakai uang suami? Malah bagus, nggak masalah ya.
Ustazah, kalau sedekah subuh diberikan ke anak yatim, kebetulan anak sendiri, boleh. Sedekah itu bebas aja guys. Mau teman-teman kasih ke anak yatim, mau teman-teman kasih ke fakir miskin, mau kita kasih ke orang kaya, ke orang miskin, orang non muslim, bebas kalau sedekah. Yang bermasalah itu adalah zakat. Kalau zakat itu hanya bisa kita kasih kepada yang berhak menerimanya ya. Ustazah, bisa nggak umroh dibayarin saudara? Kalau umroh hadiah boleh, nggak jadi masalah. Umroh hadiah boleh, nggak jadi masalah ya. Oke, Ustazah, wajibkah saya memberikan zakat fitrah untuk anak tiri saya? Anak tiri atau anak sambung, Mbak? Kalau anak sambung wajib kalau dia belum balik. Kalau udah balik dia ada uang bisa atas nama dia sendiri ya. Ustazah, kalau kita kurban di Bandung tapi dagingnya dibawa di bagian lain ke tempat dibagiin ke tempat lain, gak masalah. Selagi di daerah itu sudah banyak orang yang dapat. Selagi di daerah itu sudah banyak orang yang dapat dagingnya, lalu kita belikan daging itu ke orang lain, hukumnya boleh ya. Ustazah, hutang itu hukuman atau ujian? Hutang itu pilihan guys. Hutang itu bukan ujian datang dari Allah, bukan. Hutang itu kita yang memilih, kita yang ingin berhutang atau tidak. Jadi hutang itu bukan ujian, hutang itu pilihan. Kita yang memilih untuk berhutang ya. Ustazah, bagaimana hukumnya suami lupa bayar zakat fitrah istri? Berdosa ya teman-teman ya. Ustazah, parah ya. Hah? Apanya? Oh, Umi kira ini dahsyat ini karena tadi ini sekali aja loh, 1 gelas. Itu kan? Tuh, Masya Allah. Ya, nampak ya, nyata ya. Oke, maaf ya teman-teman ada iklan ya guys. Ustazah, kalau sholat tahajud 2 kali 1 malam bisa nggak? 3 kali pun boleh. Misalnya gini ya, habis isya teman-teman tidur. Jam 10 malam bangun tahajud. Lalu teman-teman tidur lagi. Rupanya teringat masa lalu kemudian terbangun lagi. Jam 12 sholat lagi. Lalu kemudian tertidur lagi jam 2-nya bangun lagi. Itu nggak masalah. Kalau sholat tahajud boleh. Yang tidak boleh itu witir. Witir itu cuman boleh 1 kali. Witir nggak boleh 2 kali dalam 1 malam ya. Karena kalau dia 2 kali dia jadi genap ya. Ustazah, iya. Apakah barang dagangan wajib bayar zakat? Enggak, untungnya yang wajib zakat ya. Untungnya yang wajib dizakatkan ya. Ustazah, kenapa ya kalau sholat sering buang angin? Coba perhatikan soal kentut ini guys. Apakah kita sering buang angin atau kita merasa-rasa buang angin? Itu beda ya. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, asy'urtu mata." Ya Rasulullah, aku selalu merasa kentut gitu ya. Apa kata Rasulullah? Bukanlah kentut namanya, hatta yasma' sautan aw yajidariha. Sampai kau dengar bunyinya atau kau cium baunya. Apa makna? Kentut itu kita harus benar-benar yakin itu kentut. Kalau cuman kita merasa, tadi aku kentut gak ya, aku kentut gak ya, aku kentut gak ya. Maka kalau cuman perasaan aja, maka dia bukan kentut ya. Berarti dia was-was dari setan aja ya. Harus yakin kita itu kentut, tinggal ambil wudhu, batal ambil wudhu lagi. Segampang itu ya. Ustazah, bagaimana kalau kita udah telanjur hutang riba? Kalau udah telanjur hutang riba, ada beberapa cara yang mesti kita lakukan. Yang pertama, jual aset kita untuk menutupi hutang riba. Yang kedua, kalau nggak bisa jual aset, maka teman-teman mesti melakukan yang namanya kerja lebih banyak, keluarkan lebih sedikit ya. Dan kemudian sisanya ditabung untuk menutupi hutang ribanya. Atau minimal jangan telat membayarnya. Semakin teman-teman telat membayarnya, semakin banyak ribanya. Karena ada dendanya. Oke, aman ya teman-teman ya. Apakah 1 juta belum zakat? 1 juta belum zakat. Zakat itu wajibnya kalau penghasilan teman-teman sudah setara dengan 85 gram emas. Saya ambil contoh.
85 gram emas, saya ambil kalkulator ya. 85 gram emas itu dikali harga emas sekarang 1.900.000, oke. Itu adalah 85 gram emas kali 1.900.000 harga 1 gram emas sama dengan 161 juta bagi 12 bulan 13 juta. Jadi teman-teman hanya bisa zakat penghasilan kalau penghasilan teman-teman sudah 13 juta. Yang penghasilannya di bawah 13 juta diam-diam aja dulu ya, belum wajib zakat ya. Ustazah, iya. Kalau sholat tahajud tidak bisa doanya, bagaimana hukumnya? Tahajud itu doanya di dalam hati aja, nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Di dalam hati aja berdoa nggak jadi masalah ya. Ustazah, batas tahajud kapan? Batas tahajud itu adalah azan subuh. Selagi teman-teman belum azan subuh, iya Mbak Resya. Selagi masih belum azan subuh, teman-teman masih bisa melakukan tahajud ya. Oke, gitu ya. Ustazah, kalau bertani punya orang, wajib zakat nggak? Penghasilan kita yang wajib zakat ya. Ustazah, kurban atas nama suami yang nggak sholat dan nggak puasa, nggak apa-apa. Nggak ada hubungan kurban dengan amal seseorang ya. Semoga dia bisa bertaubat ya teman-teman ya. Ustazah, zakat mal dikeluarkan pada hari raya Idul Fitri. Terus dikasih anak-anak pada waktu hari raya. THR maksudnya. Aku nggak nyaranin zakat dikasih dalam bentuk THR. Karena kita nggak tahu anak itu orang miskin atau tidak. Karena yang boleh diberi zakat hanyalah fakir dan miskin. Siapa itu fakir? Fakir orang yang tidak bekerja. Siapa itu miskin? Bekerja tapi nggak cukup uangnya. Jadi kalau kita kasih uang zakat untuk THR takutnya tidak tepat sasaran ya. Ustazah, kalau sholat tahajud harus witir dulu? Tentu tidak teman-teman ya. Tahajud dan witir itu dua sholat yang berbeda. Coba perhatikan. Jadi begini guys, witir itu paling penting dibanding tahajud. Rasulullah pernah meninggalkan tahajud tapi nggak pernah meninggalkan witir loh. Witir itu dikerjakan dari habis isya sampai azan subuh. Sholat ganjil yang cuman boleh rakaat ganjil aja ya teman-teman ya. Contoh, misalnya nih habis isya teman-teman melakukan ba'diyah isya. Lalu kemudian teman-teman witir gitu ya. Tengah malam teman-teman mau tahajud, boleh nggak masalah ya. Tapi jangan witir lagi, karena witir cuma boleh satu kali. Contoh lagi, habis isya teman-teman ba'diyah isya. Lalu kemudian teman-teman gak ngapa-ngapain, gak sholat witir. Tengah malam mau tahajud dan kemudian witir. Boleh, karena tadi belum witir. Yang penting witir itu cuma boleh satu kali. Karena kalau dia dua kali, dia jadi genap. Kalau bisa jangan tinggalkan witirnya. Batas tahajud dan witir adalah azan subuh. Selagi belum azan subuh, teman-teman masih bisa melakukan sholat tahajud dan sholat witir ya. Ustazah, apa penyebab doa tidak terkabul? Salah satunya adalah dosa. Ada 4 efek dosa. Yang pertama, doa susah terkabul. Yang kedua, urusan menjadi susah. Ngurus KTP susah, ngurus SIM susah, ngurus STNK susah. Yang ketiga adalah hati menjadi tidak tenang. Yang keempat adalah kita menjadi orang yang susah rezekinya. Masya Allah ya. Susah kita rezekinya ya teman-teman ya. Jadi kalau bisa jangan melakukan dosa. Tapi insya Allah seberdosa apapun kita, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka dengan orang-orang yang bertaubat ya. Nah itu Masya Allah ya. Jadi nggak usah khawatir ya. Kalau bisa sih kita hindarkan dosa. Lakukan sholat 5 waktu. Berbaik sangka dengan manusia. Jangan cepat-cepat sakit hati, nggak boleh baperan, disinggung sedikit kita tersinggung, ujung-ujungnya kita gosipin ke orang lain, nauzubillah.
Kalau ada orang nyakitin kita, ikhlaskan, maafkan. Berusaha jangan menyakiti orang lain. Berusaha untuk berbaik sangka kepada orang lain. Tidak boleh membalas keburukan dengan keburukan. Sehingga kita tidak berdosa. Kalau kita tidak berdosa, insya Allah urusan kita mudah. Rezeki kita lancar. Doa kita dikabulkan. Dan gampang menangkap ilmu pengetahuan. Masya Allah. Semoga kita diantaranya. Dan aku yakin teman-teman mampu ya yang melakukan itu insya Allah. Ya nggak boleh baper dikit-dikit tersinggung. Jangan ya. Aku sudah 2 tahun menemani teman-teman. Pernah nggak teman-teman lihat aku tersinggung? Sampai aku marah-marah ya ketika ada misalnya komentar yang nggak bagus di video atau dimanapun. Tidak teman-teman ya. Karena bagiku adalah tidak ada orang yang jahat. Yang ada adanya orang yang belum paham saja ya. Jadi aman teman-teman, jauh lebih tenang ya. Karena kalau kita marah, kalau kita tersinggung, kalau kita dikit-dikit ada keburukan kita pengen balas ya, hati kita nggak tenang, urusannya repot guys. Urusan kita jadi sulit, doa kita jadi nggak terkabul, ya kan? Makanya kalau ada orang-orang zolim itu aku cenderung tidak membalas. Kenapa? Karena aku nggak pengen ini terjadi di aku. Udahlah rezekinya jadi sulit nanti kalau aku suka nyakitin orang. Ngafalnya jadi sulit, ya kan? Urusanku jadi sulit, ya kan? Kemudian apalagi doaku jadi nggak diijabah. Makanya itulah, ya. Lebih baik kita dizolimi lah daripada kita zolimin orang lain ya. Ya anggap aja angin lalu benar ya. Bismillah ya. Orang lain salah enggak apa-apa. Yang penting jangan kita melakukan kesalahan yang sama ya. Tapi insya Allah doa-doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah. Cuma bentuknya saja kadang-kadang Allah ganti dengan bentuk yang lebih baik ya. Masya Allah. Aman ya teman-teman ya. Kayak gitulah dia pokoknya ya. Ustazah, iya abaikan saja. Ingat ya teman-teman, tak perlu semua orang menyukai kita ya. Karena nggak semua orang juga penting bagi kita. Fokus dengan orang-orang yang menyukai kita saja. Karena itu akan membuat energi kita lebih positif dan waktu kita lebih bermanfaat ya. Oke. Ustazah, iya. Sebentar ya. Sebentar, kecepatan. Sholat taubat tiap hari karena merasa banyak dosa. Tapi diterimakah taubat saya? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka dengan orang-orang yang bertaubat, guys. Merasa banyak dosa itu lebih baik. Masih mending merasa berdosa. Daripada udahlah dosa nggak ngerasa bahwa berdosa. Innallah yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu akan mengampunkan semua dosa kita. Nggak usah khawatir. Allah nggak mungkin zalim sama kita. Allah Maha Pengampun. Kalau punya salah dengan manusia, entah kapan dia maafkan kita ya. Tapi kalau Allah marah dengan kita bertaubat, Allah malah suka ya. Ustazah, iya, oke, iya. Makasih sama-sama. Terima kasih juga teman-teman yang baru mampir. Boleh klik tuh foto aku yang ada di pojok kiri atas. Kita belajar bersama di akun ini. Semoga betah ya belajar di akun ini ya. Ustazah, apa bedanya amal sama sedekah? Ya beda dong. Kalau amal itu secara umum. Amal baik, amal buruk. Aku menghina teman-teman, na'udzubillah, itu amal juga namanya. Beramal juga, melakukan aktivitas. Aku marah kepada mahasiswa itu amal juga. Aku marah kepada orang itu amal juga. Cuman amal buruk. Ya, tapi kita berdakwah itu amal juga, amal baik ya. Kemudian kita menasehati orang itu amal juga ya, itu amal baik. Nah, jadi ada amal baik, ada amal buruk ya. Tetapi kalau sedekah itu beda, Mbak. Sedekah itu memberikan sesuatu untuk orang lain. Bitcoin, kripto enggak boleh karena uang tidak bisa dijadikan alat komoditi. Ya, uang kripto, bitcoin, uang tidak bisa dijadikan alat komoditi ya. Jangan marah Ustazah, enggak, aman teman-teman ya. Masa orang masuk room aku marahin? Enggak lah, aman. Oke, gitu ya. Ustazah, 13 juta 13 juta penghasilannya, keluarkan zakatnya itu setiap bulan. Boleh sih dirapel setiap tahun, tetapi takutnya teman-teman jadi ini aja sih. Kalau dirapel takutnya jadi berat lah ya. Oke ya. Ustazah, kita mengkurbankan kurban suami yang meninggal udah lewat ya. Sebenarnya bisa sih.
Nanti kita sambung lagi kurban di tahun berikutnya ya. Ustazah, witir harus dilaksanakan di malam hari aja. Ya, witir hanya bisa dilaksanakan di malam hari aja. Witir nggak bisa di pagi hari ya teman-teman ya. Witir itu cuma malam hari aja. Ustazah, ya boleh nggak kurban arisan? Nggak masalah ya. Alhamdulillah sebanyak dengar kajian Ustazah, saya rajin sholat sunnah. Masya Allah, siap ya. Kalau pakai manset tangan nggak wajib ya, sampai sepergelangan tangan ya, tergantung ya. Ustazah, oke, amin amin ya, sehat juga ya. Ustazah, hukum daging kurban dipakai apa? Dipakai lewat ya. Ustazah, apakah dosa zina itu diampuni? Insya Allah diampuni. Apa dalilnya? Innallaha yaghfirudz dzunub wa yaghfiru ma duna dzalika illa syirik. Allah akan mengampunkan dosa kecuali dosa syirik ya. Oke. Ustazah, kalau kita jamak ndak usah rawatib. Tujuan kita menjamak itu kan meringankan beban. Enggak apa-apa ya. Ustazah, bolehkah witir dilakukan setelah sholat isya? Boleh teman-teman, nggak masalah teman-teman ya. Witir dilakukan habis isya boleh, nggak jadi masalah ya. Habis isya, ba'diyah isya dulu. Setelah ba'diyah isya, lalu kemudian teman-teman witir. Tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Witir cuman boleh 1 kali aja ya teman-teman ya. Nah, Ustazah lagi di mana? Aku lagi di gudang madu ya, di Jawa ya, di Kota Pati ya. Tadi pagi kita udah pergi ke ini ya teman-teman ya, ke hutan madunya ya, hutan lebah, budidaya lebah. Nah sekarang kita ke gudang ya, kita mau sidak dulu ya, kawan-kawan kita ada di sini ya, sidak. Aman ya teman-teman ya. Oke, ya. Ustazah, setiap tahajud sebentar dulu, kecepatan. Sebentar ya. Ustazah, apakah sholat taubat hanya boleh sehari sekali? Boleh aja setiap hari, boleh 2 kali, 3 kali sehari, maksimal 12 rakaat ya. Ustazah, bagaimana cara sholat witir 3 rakaat? Sengaja aku sholat sunat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Nah kemudian rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir ya teman-teman ya. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir ya teman-teman ya. Ustazah, oke aman ya teman-teman ya. Jadi sholat witir itu tidak sama dengan sholat sunat lainnya ya. Sholat witir itu dia tidak pakai tahiyat awal, dia nggak sama kayak sholat maghrib. Ustazah, jam berapa mau pesan madu? Iya, jam 2 ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, iya. Bagaimana sholat witir 3 rakaat tidak pakai tahiyat awal? Pinter banget ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Ustazah, iya. Kalau witir boleh 1 rakaat, boleh banget ya. Witir 1 rakaat boleh banget teman-teman ya. Oke ya. Witir 1 rakaat sangat boleh, nggak masalah. Oke, nggak masalah ya. Oke. Ustazah, tadi Ustazah ada orang yang mentalnya umroh dari jual tanah dulu boleh. Umroh dari jual tanah boleh ya teman-teman ya. Umroh dari jual tanah nggak masalah ya. Yang nggak boleh itu umroh pakai uang bank ya. Ustazah, aku nggak bisa sholat berdiri karena lutut sakit. Minum madu rambutan ya. Jadi gini ya teman-teman ya. Ada dalil shollu qaiman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qaidan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa illam tastati fa ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan. Kalau nggak bisa telentang. Jadi nggak masalah teman-teman sholat dalam keadaan duduk ya. Nah, Allahu Akbar gitu ya. Allahu Akbar gitu. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar.
Kayak gitu guys. Nah itu ya, itu dia sholat dalam keadaan duduk, nggak masalah. Nanti ada rezeki beli madu rambutannya, karena udah banyak banget teman-teman kita yang sembuh lututnya dan pengapurannya dengan madu rambutan. Ustazah cepet kali mulai live-nya. Aku menyesuaikan jadwal sholat yang ada di daerah Pati ya teman-teman ya. Nanti soalnya asarnya cepet di sini ya. Kalau di Pekanbaru kita lambat nggak apa-apa. Ustazah, iya. Oke. Madu yang buat jari tangan nggak bisa ditekuk, madu rambutan namanya. Mau CO kah? Sekarang aku lagi di gudang madunya guys ya. Nanti kita spill ya teman-teman ya. Teman-teman yang mau beli boleh ini ya. Ustazah, iya. Apakah sholat tahajud harus tidur dulu? Tidur dulu baru tahajud bukan perkara sah dan tidak sah. Tapi perkara afdol dan tidak afdol saja. Tidur dulu baru tahajud sah dan afdol. Tak pakai tidur langsung tahajud sah juga tapi kurang afdol saja ya. Aku dari Riau naik pesawat lah ke Patinya, nggak nyetir ya. Transit ya 2 kali pesawatnya. Ustazah, apakah yang berkurban bisa memakan daging kurbannya? Bisa ya, nggak ada masalah ya. Sunnah malah ya. Ustazah, oke, aku juga sembuh Zah lututku. Tuh, udah banyak yang lututnya sembuh teman-teman ya. Nanti ya, aku spill madunya ya. Ustazah, iya, bagaimana kalau aku selalu menahan kentut di dalam sholat? Menahan kentut di dalam sholat itu makruh ya. Kalau bisa dibuang saja ya, kentutnya itu dibuang saja ya teman-teman ya. Jadi jangan ditahan ya. Nah, Ustazah, kalau sholat duduk kaki selonjor atau duduk biasa? Kalau sholat duduk itu boleh kakinya selonjor, boleh kakinya ke bawah, tergantung kondisi sakit kakinya. Ya, nah, aku juga sholat sambil duduk. Yang sholat sambil duduk ini, coba bismillah, ucapkan bismillah, niatkan karena Allah. Minum madu rambutannya. Nah, di situ banyak sekali manfaatnya ya untuk sakit lutut, tulang, tumit, pinggang, pengapuran, saraf kejepit, rematik. Udah banyak teman-teman kita yang sembuh dengan madu rambutannya ya. Ustazah, kalau sholat taubat suratnya apa? Bebas aja ya. Sholat taubat suratnya apa? Bebas aja ya. Sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid ya. Itu bebas aja ya. Mau surat apapun aman aja ya. Ustazah, zakat penghasilan disalurkan kemana? Zakat penghasilan itu boleh ke fakir atau miskin ya. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya ya. Hafidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, gudangnya bersih banget ya. Iya, tadi pas aku balik, pas pulang-pulang guys, ternyata banyak lagi guys pesanan teman-teman siang di print. Wah, setengah ruangan tadi isinya madu semua ya. Oke, Masya Allah ya. Yuk kita doa dulu yang kedua kalinya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Sebelum aku sampaikan tentang siap Mbak Jiwa, tentang apa yang ingin teman-teman tanyakan, kita ingatkan besok tidak bisa puasa Senin dan Kamis ya, karena besok posisi kita masih di hari tasyrik ya. Nah, hari tasyrik itu adalah hari di mana kita diharamkan berpuasa ya. Nanti Selasa, Rabu, Kamis baru puasa Yaumul Bid ya. Aku mulai boleh teman-teman ya. Aku mulai boleh ya. Siap Mbak Dewinta, Mbak Ibu Munirah. Sebentar ya. Aman ya. Ustazah, iya, aku mulai boleh ya. Oke, iya, aku masih di Jawa ya. Lusa aku balik kok, tenang aja. Lusa aku balik ya. Ustazah, saya mau nanya, apa hukumnya suami selalu ngelarang istrinya masak? Padahal selalu ngelarang masak. Kalau dia mau beli makanan di luar nggak masalah. Itu soal dunia saja. Tidak ada perempuan itu harus memasak, itu nggak ada. Hanya saja itu tergantung keridhaan daripada suaminya saja ya. Tergantung keridhaan daripada suaminya aja. Ustazah, gimana cara sholat dan zikir pada orang tua yang udah nggak bisa ngomong? Zikir bisa kok dalam hati ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh.
Ingatlah Allah saat tegak, duduk, dan berbaring ya. Ustazah, oke, kalau hari Senin boleh puasa sunnah? Belum. Besok nggak boleh puasa ya. Besok itu adalah hari tasyrik ya. Hari dimana kita diharamkan berpuasa. Daging kurban dibuat pentol lalu dijual nggak boleh. Ini udah pernah aku sampaikan. Orang yang mapan, orang yang kaya, atau orang yang cukup tidak boleh menjual hewan kurban. Dia hanya boleh mensedekahkannya. Kecuali kalau dia fakir atau miskin ya. Fakir dia tidak bekerja, miskin dia bekerja tapi nggak cukup uangnya ya. Ustazah, apakah dosa bisa mendiamkan suami karena perdebatan? Ya kalau perdebatan kita mesti diam, nggak boleh dilawan. Kenapa terjadi perdebatan? Karena ada perlawanan. Kalau dia tidak ada perdebatan, maka tidak akan ada. Kalau tidak ada perlawanan, tidak ada perdebatan ya. Wajadilhum billati iya ahsan ya. Maka teman-teman pergaulilah manusia itu dengan pergaulan yang baik ya. Nah, kalau dia bantah dengan cara yang baik ya. Oke, Ustazah, gimana caranya sholat berbaring? Dalam dalil dikatakan, shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, ya kalau nggak bisa duduk. Fa illam tastati fa ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Jadi sholat dalam keadaan baring tuh kayak gimana ya? Aku ambil contoh ya. Ini adalah manusia ya. Nah kiblat itu ke arah teman-teman ya. Nah ini kepalanya, ini kakinya ya. Sholat dalam keadaan berbaring, misalnya ini kepalanya, ini kakinya. Sholat dalam keadaan baring miring ke kanan, nah itu dadanya dia baring miring ke kanan dan upayakan kanan itu kiblat ya. Jadi dadanya ke kanan ya. Nah terus takbirnya gimana? Takbirnya bisa dengan gerakan mata, bisa dengan gerakan jari. Atau kalau dia nggak bisa miring ke kanan, dia bisa telentang. Nah telentang itu gimana caranya? Telentang itu caranya adalah kiblatnya ke arah teman-teman, kakinya yang ke kiblat ya. Kakinya yang ke kiblat, nanti dikasih bantal sehingga wajahnya menghadap kiblat. Nanti takbirnya gimana? Bisa dengan gerakan jari dan bacaannya dalam hati. Misalnya digerakkan jarinya, ucapkan dalam hati. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Sami Allahu liman hamidah. Kayak gitu ya. Ustazah, apakah boleh kita makan daging kurban? Makan ya. Ustazah, apakah berdosa bila marah kalau nyuruh suami disuruh sholat tapi membantah karena capek? Nggak apa-apa. Khatibun nas biqadri ukulihim ya. Ajarkan orang itu sesuai dengan kemampuan akalnya. Jika dia membantah, ya udah itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kita udah menyampaikan ya. Ustazah, ngedumel dalam hati kepada orang tua. Keburukan yang masih ada di dalam hati, maka dia tidak akan jadi dosa. Tapi keburukan yang terucapkan baru dia jadi dosa. Ya, cuma ngurusak hati aja kalau ngedumel ya. Siap Mbak Elvi ya. Ustazah, berarti kalau hari Kamis nanti apa boleh puasa? Oke, perhatikan. Kemarin hari tasyrik. Hari ini hari tasyrik. Besok hari tasyrik, hari Senin tidak boleh puasa. Sementara Selasa, Rabu, dan Kamis itu nanti niatkan puasa Yaumul Bid ya. Sengaja aku makan sahur puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah ya. Ustazah, kalau menyimpan hewan kurban boleh nggak sebentar ya? Sebentar ya. Apa tadi ya? Oh, 1 bulan bisa nyimpan hewan kurban 1 bulan bisa dengan syarat orang sudah mendapatkan hewan kurban itu, pembagiannya udah rata semuanya. Lalu kemudian kita sebulan nggak apa-apa. Memang dulu Rasulullah itu pernah marah kepada sahabat yang selalu menumpuk hewan kurban di rumahnya. Kenapa? Karena waktu itu musim paceklik, musim kemiskinan. Jadi Rasulullah marah karena banyak orang yang tidak dapat. Nah akhirnya Rasulullah menyatakan dulu aku melarang kalian untuk menumpuk hewan kurban lebih dari 3 hari. Sekarang aku bolehkan karena pada saat itu lagi musim kemiskinan ya. Ustazah sebentar ya. Besok Senin bolehkah puasa bayar hutang? Nggak boleh Mbak. Besok adalah hari tasyrik.
hari di mana teman-teman tidak dibolehkan untuk berpuasa ya. Hari tasyrik itu adalah hari haram berpuasa ya. Ustazah, kalau sholat lalu kita lupa nih teman-teman ya, ayatnya boleh ditukar nggak? Boleh banget guys. Contoh misalnya nih ya teman-teman ya. Teman-teman waladhdallin gitu ya. Lalu kemudian teman-teman lupa nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lupa. Ganti guys. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Lupa. Udah ruku aja. Enggak masalah ya teman-teman ya. Oke, jadi enggak ada masalah ya. Ustazah, oke. Kenapa 12 tahun apa boleh dikurbankan orang tuanya? Boleh. Anak 12 tahun boleh dikurbankan orang tuanya. Apakah boleh tahiyatul masjid jika di lapangan? Nggak bisa. Tahiyatul masjid itu cuma bisa di 2 tempat ya. Nah, yang pertama adalah di masjid, yang kedua di musola yang sudah diwakafkan. Jadi kalau musola itu sudah diwakafkan, udah dipakai untuk orang banyak, bisa tahiyatul masjid di sana. Tapi di lapangan gak bisa ya. Ustazah, apa boleh berkurban makan daging kurbannya? Boleh, gak masalah ya. Ustazah, oke, sama-sama Mbak Wanda ya. Dari Johor jelas ya, oke. Ustazah, besok belum boleh puasa. Teman-teman perhatikan wilayah Indonesia besok tidak boleh berpuasa. Wah, ini harus dibuat video lagi nih guys ya. Besok tidak boleh berpuasa ya teman-teman ya. Karena besok itu adalah masih hari tasyrik ya. Jangan dulu puasa Senin dan Kamis besok ya teman-teman ya. Besok itu adalah hari tasyrik, hari di mana tidak dibolehkan berpuasa sampai ke status haram. Nah, hanya boleh berpuasa hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Itu niatnya sengaja aku puasa yaumul bid sunnah atasku karena Allah. Yaitu puasa 3 hari setiap bulannya ya. Ustazah, bagaimana hukumnya kalau kita membaca rakaat pertama sama surat pendeknya? Nggak apa-apa teman-teman ya. Ayat pendeknya sama nggak masalah. Daging kurban harus habis berapa hari? Bebas aja. Yang penting orang lain sudah dapat ya. Ustazah, ya adakah sholat sunnah? Sholat sunnah apa mbak? Ustazah, sholat sunnah setelah sholat Idul Adha. Maksudnya gimana? Ustazah, oke. Ustazah, sebentar ya. Wirid pakai tasbih tapi tidak bahan kayu. Oh iya. Wirid pakai tasbih tapi tidak bahan kayu. Tasbih itu cuman alat. Jadi dia boleh pakai apapun. Dulu orang tasbih itu pakai jari. Lama-lama pakai pelepah kurma. Lama-lama pakai batu. Lama-lama pakai tasbih dari plastik. Lama-lama ada cincin tasbih. Lama-lama ada tintin tasbih digital. Itu nggak masalah ya. Sama dengan dulu orang itu jual beli pakai barter ya. 1 ekor kambing setara dengan 2 liter air. Lama-lama pakai uang logam. Karena berat lama-lama ganti uang kertas. Nah, ternyata cepat rusak uang kertas, lama-lama jadi uang elektronik seperti sekarang ya. Ustazah, iya apa? Sebentar ya. Oke. Ustazah, sholat sunat tahiyatul masjid dilakukan sebelum Idul Adha. Ya kalau teman-teman di dalam masjid atau di musola aja bisanya ya. Oke, Ustazah, amalan hari tasyrik tidak ada yang khusus. Yang jelas di hari tasyrik itu teman-teman dianjurkan memakan daging kurbannya dengan membaca sholawat ya. Ustazah, gimana posisi tangan kalau lagi duduk ya di atas paha? Yang penting di atas paha posisinya ya. Ustazah, sholat tahajud setelah Isya tapi belum tidur gimana? Usahakan tidur dulu ya teman-teman supaya afdol walaupun cuma sejenak. Misalnya habis Isya teman-teman tidur sebentar lalu jam 10 kebangun, teman-teman boleh kok melakukan tahajud ya. Batas tahajud itu adalah azan subuh ya. Selagi belum azan subuh masih bisa tahajud meskipun cuma 2 rakaat. Apakah boleh sholat tahajud di hari tasyrik? Tidak ada larangan. Tadi ada temanku nanya,
boleh nggak sih acara wiridan syukuran di hari tasyrik? Tidak ada masalah. Yang nggak boleh itu cuman puasa saja. Di hari tasyrik teman-teman mau wiridan ya, kemudian teman-teman mau arisan, nggak ada masalah. Oke, no problemo ya. Ustazah, hari Senin boleh puasa nggak? Wow, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Besok belum bisa berpuasa ya, karena besok masih hari tasyrik ya. Ustazah, kalau sholat witir surat Al-Alaq dibaca separuh, bolehkah? Boleh, nggak masalah ya. Jadi teman-teman, sholat witir itu rakaat pertama dianjurkan Al-A'la, rakaat kedua Ad-Duha, rakaat ketiga Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Yang lain boleh, nggak jadi masalah ya. Yaumul Bid kapan? Yaumul Bid besok lusa ya teman-teman ya. Pengumuman. Mana mikrofonnya guys? Kunci mobil aja guys mikrofonnya guys. Pengumuman besok belum boleh puasa Senin dan Kamis. Dan puasa Daud dan puasa Qadha. Karena besok posisi masih hari tasyrik. Hari dimana kita diharamkan untuk berpuasa. Pengumuman yang kedua, tanggal hari Selasanya, besok kan Senin tuh guys, ya kan. Maka hari Selasa, Rabu dan Kamis, aku ingatkan kembali teman-teman untuk melakukan puasa Yaumul Bid. Apa itu puasa Yaumul Bid? Puasa 3 hari setiap bulannya, Selasa, Rabu dan Kamis. Niatnya sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah. Oke, capcus. Demikian pengumuman malam ini dan silahkan tidur. Tidur pula. Salah konsep ya. Oh, salah konsep. Kok tidur pula. Salah. Saya kurang rem ya. Koplingnya nggak ada soalnya ya. Ustazah, iya gitu ya. Apakah saudara tiri, sebentar. Saudara tiri seayah. Oh iya dong, dapat warisan dong. Itu kan anaknya ya. Kadang saya membaca Al-Fatihah 2 kali dalam sholat. Oke, perhatikan. Kalau teman-teman ragu-ragu dalam sholat, iya Mbak Olivia aman ya. Kalau teman-teman ragu dalam sholat, misalnya baca Al-Fatihah. Oh ini udah baca Al-Fatihah belum sih? Udah baca Al-Fatihah belum sih? Kalau ragu-ragunya keseringan, abaikan. Karena takut itu godaan setan. Ada dalil asyakku ba'dal fi'li la yu'athir ya. Oke, keragu-raguan yang muncul setelah melakukan ibadah, abaikan. Siap Mbak Yeyen, Mbak Arta ya. Misalnya nih teman-teman pernah nggak rasakan habis ngambil wudhu bingung ya. Tadi aku udah basuh kepala nggak sih? Tadi aku udah basuh kepala nggak sih gitu ya Mbak Tin ya. Siap Mbak Cut. Terus habis sholat salam kanan salam kiri. Tadi aku udah tahiyat awal nggak sih? Aku udah tahiyat awal nggak sih? Gitu. Ragu teman-teman ya. Maka Mbak Olive kalau sering seperti itu, maka teman-teman ikuti kaidah yang tadi. Asyakku ba'dal fi'li la yu'athir. Keraguan-raguan yang muncul setelah melakukan ibadah, abaikan. Sama dengan kalau mau sholat. Aku tadi kentut gak ya? Kentut gak ya? Kentut gak ya? Kalau ragu itu bukan kentut namanya. Kecuali yakin itu benar-benar kentut. Jadi kentut itu juga kayak iman ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, ada yang sedang lakuin live streaming Ustazah saat ini di YT. Bolehkah itu? Coba dicari ya. Enggak boleh Mbak. Itu sangat tidak boleh sama sekali ya. Oke, sangat tidak boleh sama sekali ya teman-teman ya. Nanti kita urus. Nah yang di YT ini kalau kita urus akunnya jadi tutup oleh YT-nya guys ya. Coba yang sedang live jangan di live kan karena untuk ini aku sudah hanya di TikTok saja ya teman-teman ya. Ustazah nanti tutup itu akunnya. Ya Ustazah bolehkah akikah anak tapi uang beli kambing dari neneknya? Boleh ya. Screenshot aja cukup untuk data. Untuk ke panduan komunitas. Ustazah bolehkah akikah anak tapi uang dibeli? Boleh ya. Oke Ustazah lebih utama bayar hutang dulu atau kurban dulu? Bebas aja ya. Ustazah habis isya kita tidur terbangun tidak tahajud ya. Oke.
Oke, kecilin suaranya. Ustazah, habis Isya status wawa boleh sebentar ya teman-teman ya. Sholat di masjid tapi sebentar ya teman-teman ya. Ustazah, sebentar mau tanya urutan manusia sesudah alam kubur kemana lagi? Dia masuk ke Yaumul Mizan, hari perhitungan. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan menghitung amal baik dan amal buruk kita ya. Amal baik dan amal buruk kita ya. Ustazah, kalau mau puasa Yaumul Bid kapan? Puasa Yaumul Bid itu adalah hari di mana puasa 3 hari setiap bulannya ya. 3 hari setiap bulannya itu kapan? 3 hari setiap bulannya itu adalah hari Selasa, Rabu, dan Kamis ya. Oke. Baca grup ya Mbak ya. Oke. Ustazah, berkurban bagian orang yang berkurban. Yang berkurban sepertiga ya. Ustazah, oke sebentar ya. Kalau orang tua belum akikah, apa boleh mengakikahkan anak? Itu 2 bab yang berbeda ya teman-teman ya. Apakah kalau akikah boleh mengakikahkan anak? Itu 2 bab yang berbeda. Artinya apa? Akikahkan aja anaknya. Karena orang tua pun tidak wajib mengakikahkan kita ya. Ustazah, kalau kita nggak witir habis Isya karena mau tahajud tapi tidak kebangun itu gimana? Witir, kalau nggak kebangun nggak ada masalah. Yang penting teman-teman usahakan witir sebelum adzan subuh ya. Usahakan witir sebelum azan subuh ya teman-teman ya. Usahakan witir sebelum azan subuh ya. Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Bolehkah Ba'diyah Isya di Jeddah? Ya, kalau Ba'diyah Isya di Jeddah itu tidak boleh terlalu lama. Jadi bagusnya gini guys, teman-teman sholat Isya, lalu kemudian teman-teman Ba'diyah Isya, lalu kemudian teman-teman melakukan Ba'diyah Isya, lalu kemudian teman-teman melakukan yang namanya sholat witir. Itu boleh, nggak masalah. Kalau witir setelah Isya boleh ya. Oke, suara aku kok pelan ya? Masa iya pelan? Teman-teman, apakah suara aku jelas? Apakah suara aku jelas? Halo semuanya, apakah suara aku jelas teman-teman? Sepertinya harusnya jelas ya. Ustazah, misalnya gini ya guys, teman-teman sholat Isya, lalu setelah itu teman-teman Ba'diyah Isya, Kak Yun suruh juga. Oke, lalu setelah itu teman-teman Ba'diyah Isya, lalu kemudian setelah itu witir boleh ya. Tengah malam teman-teman mau sholat tahajud boleh, tapi jangan witir lagi ya teman-teman ya. Karena witir cuma boleh 1 kali. Kalau witirnya 2 kali nanti jadi genap guys. Contoh, sebelum tidur 3, tengah malam 3, 6, genap dia. Sebelum tidur 3, tengah malam 2, 4, 5, genap dia. Oke. Ustazah, ada pembagian kurban harus tebus 15.000. Nggak ada ya, nggak boleh. Karena itu bagian dari sedekah. Ustazah, sholat tahajud pas tahiyat akhir ternyata sudah azan. Gak apa-apa, ke depan jangan ulang lagi ya. Siap Malaysia ya. Oke, witir iya. Kalau tahajud untuk mendekati azan subuh nggak apa-apa. Batas tahajud itu adalah azan subuh ya teman-teman ya. Nah misalnya nih azan jam 4.30 ya. Lalu kemudian azan jam 4.30. Lalu teman-teman melakukan sholat tahajudnya jam 4:15. Itu adalah nggak ada masalah. Yang penting teman-teman sudah melakukan yang namanya sebelum azan subuh ya. Tapi kalau nggak tepat banget gimana Ustazah? Kalau nggak tepat banget artinya kalau teman-teman dalam kondisi udah mepet banget ya teman-teman fokus ke sholat witir aja ya. Ustazah, kalau qobliyah subuh pokoknya kalau sedekah subuh, kalau qobliyah subuh pokoknya 2 rakaat sebelum azan subuh ya teman-teman ya. Sebelum azan subuh ya teman-teman ya. Oke.
Oke, Ustazah, hari tasyrik sampai jam berapa? Sampai tanggal berapa? Hari tasyrik itu adalah sampai besok ya, teman-teman ya. Ustazah, sejak aku meninggal, aku jadi rajin bangun sholat malam. Kita boleh sholat malam itu karena takut mati. Kita boleh sholat malam itu karena pengen surga. Kita boleh sholat malam itu karena dalam kondisi takut kepada neraka. Kita boleh sholat malam itu karena takut hati risau. Kita boleh sholat malam itu karena takut sama Allah. Jadi alasan ibadah itu bebas aja ya. Ustazah, qobliyah bukannya sudah azan? Oh iya, qobliyah itu setelah azan subuh, sebelum sholat subuh ya. Setelah azan subuh, sebelum sholat subuh ya, teman-teman ya. Ustazah, kalau setiap sholat sunnah, bacaan tahiyat akhirnya gimana? Oke, sama seperti biasa sampai fil alamina innaka hamidum majid ya. Ustazah, bolehkah sholat sunnah tahiyatul masjid ketika sedang azan? Tidak bisa. Teman-teman sebelum azan sholat tahiyatul masjid, lalu kemudian setelah itu teman-teman kalau azan nggak bisa lagi. Kalau udah azan nggak bisa lagi guys. Sama dengan orang udah sholat di masjid, lalu teman-teman tahiyatul masjid itu nggak bisa ya. Ustazah lagi sholat witir belum beres keburu azan ya. Ke depan jangan ulang lagi ya. Oke. Ustazah jam 5:30 masih bisa sholat subuh nggak? Tergantung. Kalau di tempat aku masih bisa. Kayaknya di Jawa udah nggak bisa ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Ustazah, kalau sholat witir setelah isya tidak sholat qobliyah dan ba'diyah. Sayang teman-teman ya. Karena ba'diyah itu status hukumnya adalah sunnah muakkad. Ya, karena ba'diyah itu adalah hukumnya sunnah muakkad ya, teman-teman ya. Statusnya adalah sunnah muakkad. Jadi sayang ya kalau teman-teman tidak melakukannya ya. Jadi kalau bisa sih teman-teman melakukan yang namanya sholat sunat, sholat isya, lalu ba'diyah isya, lalu kemudian sholat witir ya. Oke, suara aku jelas ya teman-teman ya. Ustazah, bolehkah berkurban diniatkan untuk almarhum? Boleh. Ustazah, sholat malam karena ingin hidup lebih baik itu gimana? Boleh, nggak masalah. Karena hidup lebih baik, supaya doanya diijabah, itu nggak masalah ya teman-teman ya. Ustazah, oke, kalau berdoa dalam bahasa Arab tapi tidak mengerti artinya atau pakai bahasa Indonesia lagi. Sebenarnya doa pakai bahasa Arab nggak masalah. Tapi kalau teman-teman mau, teman-teman boleh campur dengan bahasa Indonesia. Ya, makanya kalau yang aku anjurkan itu adalah doa berjemaah gitu ya. Doa berjemaah seperti biasa kayak gitu. Amin, amin, amin. Nanti ketika fil alamina innaka hamidum majid, atau ketika dia mengatakan amin, amin, subhanakallahumma wa bihamdika, atau misalnya dia kata yang akhir tuh biasanya walhamdulillahi rabbil alamin, atau macam dia ngomongnya walhamdulillahi rabbil alamin, lalu kemudian amin, lalu kemudian teman-teman boleh mengangkat tangannya dan berdoa sendiri. Oke? Ustazah, kalau azan nggak boleh sholat sunnah. Azan jangan sholat sunnah. Azan teman-teman tidak boleh, kalau bisa baca Qurannya tutup, sholat sunnahnya berhenti, kemudian ceritanya berhenti, ngobrolnya berhenti, baca Qurannya berhenti, lagi ceramah ya berhenti, kalau lagi ngobrol ya berhenti. Nah ya, tidak ada aktivitas saat azan ya. Ustazah, kalau setelah sholat tahajud berdoa dulu atau langsung witir? Bebas. Ya, habis tahajud doa dulu langsung witir, dulu langsung doa, itu bebas ya. Ustazah, oke, aman ya teman-teman ya. Oke, mandi, berakhir ya. Oke, udah berakhir guys yang di YT guys ya. Karena kalau nggak dia tutup live-nya dia, pasti akunnya akan kita tutup ya. Karena kita akan pelanggaran kalau 2 kali live. Kalau boleh live aku dong yang live di TikTok dengan YouTube. Karena nggak boleh oleh TikTok kita nggak lakukan. Masya Allah ya. Kalau boleh oleh TikTok, aku live di TikTok sekaligus di YT, aku nomor 1 akan melakukannya. Aku lakukan, ini YT ku, ini aku. Aku yang akan melakukannya teman-teman. Nggak perlu orang lain. Tapi karena nggak boleh teman-teman. Ya, TikTok tempat kita ketemu, kita jaga keamanan bersama ya. Masya Allah ya. Semoga Allah mudahkan ya teman-teman ya. Karena kalau dia lakukan terus, aku harus klaim dan akunnya tutup teman-teman. Dan itu dipastikan.
Ya, oke. Kalau boleh kita yang live dua-duanya. Bener ya, teman-teman ya. Kita jaga bersama ya, teman-teman ya. Karena ini akun tempat kita ketemu bersama. Dan untuk hal kayak gini aku tegas banget ya, teman-teman ya. Kecuali nanti TikToknya bilang boleh ya nggak masalah. Oke. Ustazah, kalau boleh aku dulu ya. Bener nggak? Kalau boleh aku dulu pasti ya. Yang akan live di YT juga ya. Masya Allah. Kita mesti patuh kepada TikTok macam karena gimana pun karena Allah kita bertemu di sini, ya kan? Masya Allah. Ya, jadi kita tidak boleh langgar aturannya. Udah kita terima aja karena gimana pun TikTok yang mempertemukan kita kan. Kalau boleh aku yang akan live di YouTube juga otomatis, ya kan? Nah, jadi udahlah kita kalau ikut sebuah aturan kita ikut aja biar kita aman ya. Ustazah, oke sebentar ya. Dulu yang didulukan, terima kasih ya teman-teman doanya ya. Oke, semoga aman ya. Ustazah, benar sekali guys. Jadi dia nggak boleh gitu ya. Jadi aku live di TikTok juga, live di YouTube juga nggak boleh itu. Nggak boleh sama sekali itu. Kalau boleh udah dari dulu aku lakukan kan. Udah dari dulu kita kerjakan. Tapi yang kita kerjakan apa? Nanti kita download, baru kita posting ke sebelah. Jadi kita jujur-jujur aja. Kita amanah-amanah aja ya. Kita jaga aja ya. Nggak boleh kita aneh-aneh. Kita ya itu bagian dari akhlak ya teman-teman. Oke, kita lanjut boleh teman-teman ya. Oke, amin amin ya. Nah, gimana kalau kita pelanggaran? Kan auzubillah. Oke. Oke, aku dukung kalau boleh ya. Ya, nggak boleh teman-teman. Jadi seperti itu. Kita lanjut ya. Oke, Ustazah, kapan? Tapi semoga akun ini bermanfaat ya buat teman-teman semuanya dan semoga betah ya belajar di akun ini ya. Oke. Ustazah, iya, sholat di masjid sebentar ya. Ustazah, di YouTube nggak ada live, nggak boleh live dua platform sekaligus. Marah dia, marah TikToknya. Oke, kita cuma rekaman saja ke sana ya. Aku sifatnya itu kalau ada aturan ya udah kita penuhi aja, itu bagian dari akhlak ya. Ustazah, kalau sudah azan sebentar ya, aku boleh jawab, aku mulai lagi ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, ya terima kasih ya. Yang mana didulukan antara Lailatul Masjid, duha, id, oke. Yang dilakukan adalah tahiyatul masjid duluan ya, baru sholat sunat duha ya. Ustazah, Ba'diyah Isya berapa rakaat? 2 rakaat. Oke, teman-teman yang belum Ba'diyah Isya, belum mengerjakan, boleh dengerin aku. Kan kita udah sholat Isya tuh ya teman-teman ya. Lalu kemudian setelah itu kita Ba'diyah Isya. Itu sunnah muakkad guys. Jangan tinggalkan teman-teman ya. Banyak orang kemarin waktu taraweh, dia nggak Ba'diyah Isya, tapi dia taraweh Mbak Yayen. Gimana ceritanya? Ya kan taraweh itu pahalanya lebih kecil daripada Ba'diyah Isya. Karena taraweh itu sunnah biasa, Ba'diyah Isya itu sunnah muakkad ya teman-teman ya. Ba'diyah itu sunnah muakkad ya. Jadi kalau bisa sholat Ba'diyah lah. Sengaja aku sholat sunat Ba'diyah Isya 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Salam kanan, salam kiri, banyak doa sama Allah. Itu sunnah muakkad. Perhatikan yang sunnah muakkad. 2 rakaat sebelum subuh. Jangan tinggalkan. 4 rakaat sebelum zuhur. Kalau bisa jangan tinggalkan. 2 rakaat setelah zuhur. Kalau bisa jangan tinggalkan. 2 rakaat setelah maghrib. Jangan tinggalkan ya. Kemudian 2 rakaat setelah isya. Jangan tinggalkan. Kalau bisa 5 itu sih ya. 5 jenis sholat itu. Kalau sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya. Itu sunnah biasa aja ya. Masih ingat ya? Aku ulang ya. 2 rakaat sebelum subuh. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur ya. Kemudian ulang. Oke, fokus ya. 2 rakaat sebelum subuh ya. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur ya. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur ya. Enggak apa-apa Mbak Titi. Jadilah ya kan. Qobliyah subuh jadilah ya kan. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib ya. Kemudian 2 rakaat setelah isya. Niatnya gimana? Segampang itu Besti. Contoh 2 rakaat sebelum subuh. Sengaja aku sholat sunat qobliyah subuh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Aku nggak paham qobliyah ba'diyah. Ya udah, sengaja aku sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh karena Allah. Dah selesai. Oke. Nah, terus 4 rakaat sebelum zuhur kan. Jadi biar nggak pusing dua-dua aja lah, ya kan. Sengaja aku sholat sunnah 2 rakaat sebelum zuhur karena Allah.
Salam kanan, salam kiri, naik lagi guys. Sengaja aku sholat sunnah sebelum zuhur 2 rakaat lillahi ta'ala. Jadi dua-dua aja guys ya, dua-dua aja. Nah apalagi ya 2 rakaat setelah zuhur. Sengaja pakai bahasa Indonesia aja enggak apa-apa, enggak masalah. Doa itu enggak apa-apa, niat enggak apa-apa pakai bahasa Indonesia. Niat wudu, niat tayamum, niat mandi junub, ya niat salat enggak apa-apa. Sengaja aku salat sunat setelah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya azan dulu ya. Azan dulu. Nanti setelah maghrib, setelah isya. Sebelum asar ada tapi tidak muakkad, dia sunnah biasa. Sebelum maghrib ada tapi tidak sunnah muakkad, dia sunnah biasa. Kemudian sebelum isya dia juga sunnah biasa aja ya. Oke, iya ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Nah itu dicatat ya. Kalau bisa yang itu sih jangan tinggal ya. Stratanya itu di bawah wajib sunnah muakkad ya. Sunnah 2 rakaat aja cukup lah, enggak apa-apa lah ya. Aku ulang ya. Sama-sama Mbak Fatima ya. Oke, saya kenal Ustazah jadi banyak tahu, Masya Allah ya. Makanya semoga kita bisa jaga akun ini sama-sama ya. Yang pelanggaran jangan kita lakukan, tinggal ikuti aja aturan TikTok karena kita bertemunya di sini ya, teman-teman ya, Masya Allah. Nah 2 rakaat sebelum subuh, aku ulang, 2 rakaat sebelum subuh, ulang Zah maaf boleh. Oke, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur. Ini sambil catat ya teman-teman, aku ulang lagi lah. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, ya Mbak Wanda, betul Mbak Wanda ya. 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, kemudian 2 rakaat setelah isya. Kayak gitu. Setelah asar nggak ada cerita. Setelah asar enggak, salah. Setelah asar nggak bisa. Oke, 4 rakaat sebelum zuhur enggak. Ya, 2-2 aja, 4 rakaatnya 2-2. Atau minimal 2 rakaat enggak masalah ya. Udah dicatat ya. Oke, betul sekali. Asar sebelum asar ada, tapi dia tidak sunnah muakkad. Dia sunnah biasa. Setelah asar enggak ada. Nah, sebelum maghrib sunnah biasa juga. Nah, sebelum isya sunnah biasa. Jadi boleh dikerjakan. Sunnah biasa itu boleh dikerjakan. Tapi dia tidak sunnah muakkad gitu ya. Sunnah muakkad itu sunnah yang sangat mantep gitu lah. Dia kan sunnah itu ada 2. Ghairu muakkad dengan habis maghrib muakkad ya. Oke gitu ya. Ustazah kapan puasa Yaumul Bid? Puasa Yaumul Bid lusa guys. Hari ini adalah hari Minggu ya Mas ya. Hari ini adalah hari tasyrik, besok masih hari tasyrik, hari Minggu, enggak usah puasa. Kemudian puasanya lagi Selasa, Rabu, Kamis. Selasa, Rabu, Kamis, lusa. Oke. 4 rakaat sebelum zuhur ba'diyah bukan. Qobliyah. Kalau sebelum itu qobliyah, kalau setelah itu ba'diyah. Masih bingung? Ulang lagi. Ulang guys ya. 2 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 saya juga lupa ulang lagi. Bukan duha, ini sholat qobliyah dan ba'diyah nih. Jadi gini, rawatib itu bapaknya. Rawatib itu punya 2 anak, si qobliyah dan ba'diyah. Kayak gitulah pokoknya guys. Qobliyah itu buek lafiti zayoyo. Qobliyah itu sebelum zuhur, sebelum sholat, ba'diyah itu setelah sholat fardu. Jadi 2 rakaat sebelum subuh. Terbalik Mbak Endul keliru. Dibantu lagi Mbak Endul ya. Bisa disematkan nih guys. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Ya, oke. Bukan sebelum maghrib, setelah maghrib, setelah isya ya. Oke, paling suka dengar Ustazah mudah dimengerti. Masya Allah, efek micin guys. Generasi micin ya, canda ya. Oke, sebelum zuhur 2 rakaat aja jadilah, enggak masalah lah, teman-teman aman lah. Ya, enggak ada masalah ya. Hari Senin enggak boleh puasa Mbak Livia. Hari Senin besok masih macam hari tasyrik. Nantilah puasanya,
hari Selasa, Rabu dan Kamis. Iya ya, Selasa, Rabu dan Kamis itu puasa Yaumul Bid ya, teman-teman ya. Generasi micin ya aku ya, generasi minuman kaleng. Canda ya. Selasa, Rabu dan Kamis ya, teman-teman ya. Selasa, Rabu dan Kamis ya. Coba ya, coba nih aku cek dulu ya. Nih aku cek dulu bentar ya. Sebentar. Mana dia? Oh, enggak ada sih. Oke, udah. Oke. Oke, sebentar. Kalau sudah azan, terus kita sholat. Pas lagi sholat, azan di tempat lain. Enggak apa-apa, yang penting udah jawab satu azan. Yang penting udah jawab satu azan ya. Senin nggak boleh puasa ya bunda-bunda. Nyanyi-nyanyi. Ya, silakan ya. Nah, sebentar dulu. Ini ada yang nih. Coba aku cek dulu ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum. Ini benar nih guys. Ya, coba screenshot aja guys ya. Thank you ya, Mbak. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat setelah isya. 2 rakaat setelah zuhurnya lagi ketinggalan. Agak berat kali beban hidup ya. Nah ini ya guys, aku sematkan ya. Oke, aku sematkan ya. Agak panjang memang ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah isya, maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Agak berat beban hidup kita malam ini ya guys. Agak-agak ngafal gitu guys. Nah gitu ya. Oke, ini dia. Cara bacaku guys. Nah, kayak gitulah nih. Ini dia. Itu ya guys, cara bacaku kayak gitu guys. Ini agak-agak lain nih malam ini ya kan guys. Agak berat kali beban kita nih guys ya. Menghafal ya qobliyah dan ba'diyah ya. Oke, gitu ya. Ustazah, iya, apakah manfaat puasa yang mubid? Wow, fakaan nama siyamad dahar ya. Bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Dan Rasulullah pernah meninggalkan wasiat, jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara. Yang pertama adalah sholat witir, yang kedua adalah sholat duha, kemudian yang ketiga puasa yaumul bid. Wah, oke. Oke, gitu ya. Ini kalau mau nyematin harus kebaca dulu guys ya. Oke, nah ini ya, ini dia yang sunnah muakkad ya. Jadi aku bacanya biar cepat guys ya kan. Ustazah, iya. Hari Senin tidak boleh puasa ya. Hari Senin tidak boleh puasa ya. Nanti kita puasanya Selasa, Rabu dan Kamis ya. Selasa, Rabu, dan Kamis puasa Yaumul Bid ya teman-teman ya. Selasa, Rabu, dan Kamis puasa Yaumul Bid ya. Nanti aku ingatkan lagi lah, udah deket-deket harinya ya kan. Teman-teman klik aja dulu foto yang ada di pojok kiri atas itu. Kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita ngobrol santai di akun ini. Niat puasanya sengaja aku puasa Yaumul Bid 2 rakaat pula. Sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah ya. Kenapa nggak boleh puasa Senin? Besok adalah hari tasyrik, hari haram berpuasa ya. Oke. Ustazah, qobliyah zuhur 2-2 boleh nggak? Iya nggak apa-apa, 2-2 cukup lah. Oke. Ustazah, sholat fajar sama qobliyah subuh sama aja, itu juga dia. Fajar, qobliyah subuh sama aja dia gitu ya. Oke. Ustazah, sebentar ya, boleh nggak qobliyah zuhur 4 rakaat? 4 rakaat salam di rakaat terakhir boleh, tapi susah teman-teman ya, tapi susah caranya ini ya. Kalau mau sholat sunnah langsung 4 rakaat susah teman-teman ya. Misalnya nih sholat duha langsung 4 rakaat, sholat qobliyah zuhur langsung 4 rakaat, sholat tahajud langsung 4 rakaat bisa sih. Cuma caranya itu agak-agak sulit. Yang pertama dia tidak sama dengan sholat wajib ya. Jadi dia tidak pakai tahiyat awal ya. Rakaat 1, misalnya gini, sengaja aku qobliyah zuhur 4 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Kemudian Allahu Akbar. Ya, rakaat pertama, rakaat kedua naik, Allahu Akbar, rakaat ketiga naik, Allahu Akbar, rakaat keempat tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya pakai ayat pendek ya. Hanya dilakukan untuk yang sudah senior ya. Kalau baru pemula 2-2 aja dulu ya. Oke ya.
Siap Mbak Evi. Iya. Witir langsung 3 rakaat boleh juga sih. Cuma enggak pakai tahiyat awal kayak sholat maghrib. Kalau sholat maghrib kan tahiyat awal. Kalau witir rakaat 1 berdiri, rakaat 2 berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir, rakaat 1, 2, 3 semuanya pakai ayat pendek ya. Oke. Ustazah, saya keputihan. Susah kali untuk sholat. Wah, bahas sholat teringat keputihan. Kalau keputihan itu tidak susah sih kalau teman-teman sabar ya. Jadi kalau kita keputihan itu mesti cebok dulu sebelum sholat. Sebelum ngambil wudhu cebok. Kalau teman-teman yang tidak keputihan tidak wajib cebok. Tapi kalau teman-teman keputihan mesti cebok dulu sebelum ngambil wudhu. Nanti celana itu ndak usah dipakai lagi. Letakkan di tempat yang tepat. Jangan sampai nampak sama orang bawa pulang lagi ya kan. Nah ndak usah pakai daleman atau buang panty linernya ya. Nah keputihan itu nggak lama kan. Nggak ada orang yang keputihan seumur hidup. Itu jaga makannya. Kemudian jaga tingkat stresnya. Hormonnya dijaga. Emosi distabilkan. Nggak usah terlalu banyak pikiran. Dan kalau ada rezeki beli madu akasia yang sering aku spill itu mantep ya untuk keputihan. Keputihan semacam asam lambung itu kan susah. Puasa asam lambung susah. Keputihan sholat susah. Kayak haid gak lancar istihadah. Haid terus sholat juga susah. Minum madunya niatkan karena Allah biar ibadahnya makin mantep. Capcus ya. Akikah sunnah Mbak. Akikah tidak sampai ke status hukum wajib Mbak ya. Oke, sama-sama. Thank you ya yang udah doain aku. Oke, panjang umur. Semoga panjang umur ya guys. Kita ketemu lagi dengan Ramadan berikutnya ya. Masya Allah. Kalau miom akasia Mbak. Miom akasia. Hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, ya istihadah, haid gak lancar, kanker serviks itu akasia. Aku minum akasia ya. Amin, amin, amin ya. Aman ya teman-teman ya. Semoga teman-teman sehat juga, mudah dalam belajar, mudah dalam mengamalkan, tetap positive vibration, happy dan lebih Allah mudahkan dalam proses lebih baiknya. Aku doakan terus insya Allah ya. Oke itu akasia. Tapi kalau teman-teman punya masalah dalam sholat, misalnya mau sujud lututnya sakit, mau duduk pinggangnya sakit, duduk antara 2 sujud gak bisa ditekuk, bangun tidur tumit sakit. Ya sholat susah, digebukin orang satu komplek, badannya pegel-pegel, madu rambutan. Kalau ada rezeki beli 2 madu itu, mantep, best seller ya. Tadi aku udah pergi ke hutannya, ya aku lagi di Pati sekarang di Jawa Tengah ya, padahal aku tinggalnya di Riau. Nah terbang hanya untuk melihatkan hutannya tadi pagi. Dan gudangnya kita udah lihat asli madunya ya. Ustazah, kalau witir